Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerahnya di dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita katakan, biarlah hidup kita hanya untuk Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Kami naikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, kita meninggikan nama Tuhan kita, sebab kasih-Nya sungguh besar di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri dan kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini karena Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, selalu menyertai dan melindungi kami sampai hari ini. Terpujilah Tuhan untuk semua pemeliharaan Allah atas kami. Saatnya Tuhan, dalam situasi pandemi yang terus terjadi di sekitar hidup kami mau mendengar firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami terus jadi berkat, berdampak di tengah-tengah situasi dunia di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan, lawat setiap hati kami, urapi setiap kami, supaya kebenaran ini menjadi rema yang mengubah hidup kami, menjadi gereja Tuhan yang berdampak seperti yang dirancang oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu kemarin, orang Kristen tidak ada matinya. Seperti kita ketahui dalam pembahasan minggu lalu, bahwa Anda dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus untuk menjadi tempat kediaman Allah melalui roh saudara. Roh Allah tinggal di dalam saudara, sehingga saudara disebut bait Allah. Kita sudah membaca firman Tuhan bahwa dari dalam diri kita akan mengalir air kehidupan. Semakin kita mengalir, semakin juga kita mengalami kedalaman kuasa Tuhan, kedalaman hubungan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mempelajari kebenaran selanjutnya dari firman Tuhan ini, bahwa kekristenan yang sejati akan semakin berdampak. Kenapa? Oleh karena ada roh kehidupan di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang hidupnya adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus. Pasti hidupnya akan berdampak, membawa kehidupan kepada setiap orang. Jadi, bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, orang-orang akan mengalami apa yang disebut kuasa, kasih, dan kebenaran Tuhan. Sehingga hidupnya pun juga mengalami berkat-berkat yang dirancang oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan kepada Abraham, olehmu semua bangsa di dunia akan diberkati. Oleh keturunanmu, yaitu melalui Yesus Kristus, semua bangsa di dunia diberkati oleh Tuhan. Sekarang Yesus sudah hidup di dalam saudara, dan saudara hidup di dalam Kristus Yesus. Melalui saudara, semua orang akan mengalami berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa pemahaman saudara kembali kepada kisah penglihatan Yehezkiel dalam Yehezkiel 47. Saya langsung saja membaca mulai dari ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Inilah pembuatan daripada Yehezkiel tentang saat gereja Tuhan, Yerusalem, di dalamnya ada bait Allah, menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Kalau kita baca lebih jauh dari Yehezkiel 47 ini, ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat pengambilan garam. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru.
sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Inilah dampak daripada kekristenan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Peristiwa-peristiwa yang terus terjadi saat-saat sekarang ini. Semakin banyak orang yang datang kepada Yesus, ditarik hatinya kepada Yesus. Semakin banyak pemberitaan-pemberitaan Injil di seluruh dunia dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dan dengan berbagai upaya terus dilakukan oleh murid-murid Kristus yang sejati. Karena itulah panggilan hidup daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membahas kebenaran firman Tuhan ini atau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana air kehidupan itu mulai mengalir. Kita sudah belajar bahwa dari bait Allah, yaitu dari kehidupan saudara, mengalir air kehidupan. Kalau dalam versi Yehezkiel 47, setelah diukur kurang lebih 500 meter dari bait Allah, itu dalamnya sampai ke mata kaki. Diukur lagi sekitar 1000 meter, artinya ditambah 500 meter jadi 1000 meter dari bait Allah, air itu sudah sampai di lutut. Ditambah lagi 500 jadi 1500 meter dari bait Allah, itu sungai itu, air itu sudah sampai di pinggang. Dan terus ketika ditambah lagi 500 meter, sekitar 2000 meter dari bait suci, apa yang terjadi saudara? Air itu sudah mengalir begitu luar biasa banyaknya sehingga tidak bisa lagi diseberangi. Orang hanya bisa berenang di sana. Nah, itulah yang terjadi. Saya tidak akan membahas tentang sejarah gereja, tetapi peristiwa kegerakan Allah mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi terus terjadi, dan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin banyak. Dulu hanya sampai ke Asia Kecil, bahkan di daerah Filipi, daerah Makedonia, Yunani, tapi sekarang sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Terlebih sekarang ini dengan adanya pandemi, maka berita Injil lewat media sosial itu semakin gencar dilakukan sampai kepada telinga setiap orang. Mereka dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dengan sangat leluasa di tempat pribadi mereka, ruang pribadi mereka, tanpa mereka harus pergi ke gereja. Tapi mereka mengalami, mereka mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam peristiwa awal, bagaimana air kehidupan itu mulai mengalir dari bait Allah, dari Yerusalem. Peristiwa Pentakosta adalah momentum kelahiran gereja di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Ada sekitar 120 orang murid yang menerima kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta di sebuah loteng di Yerusalem. Pada hari itu juga Petrus berkhotbah dan ada 3000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini adalah peristiwa kelahiran gereja yang begitu luar biasa. Itulah momentum awal bagaimana air kehidupan mulai mengalir dari bait Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dua. Dulu sebelum Yesus mati di kayu salib, tirai itu tertutup. Yang boleh masuk hanya imam besar untuk mempersembahkan korban pendamaian kepada Allah demi orang-orang Israel yang datang membawa persembahan mereka supaya mereka dikuduskan, diampuni, dilayakkan selama 1 tahun. Tapi ketika Yesus datang, ia datang dan menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib. Sejak saat itu saudara, maka tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dua. Dan sejak saat itu kuasa Tuhan dicurahkan
ya, kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Dan hari itu mengalirlah dari hati mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hati mereka yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mereka mulai bersaksi tentang Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita tahu peristiwa itu di dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana air kehidupan itu mulai mengalir, memenuhi apa yang pernah dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38-39. Kita sudah mempelajari sebelumnya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi roh yang ada di dalam orang percaya, roh daripada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu mulai mengalir, mulai berdampak kepada lingkungan hidup, lingkungan masyarakat di mana mereka berada dan beraktivitas. Dan itu dimulai dari lingkungan terdekat mereka, yaitu kota Yerusalem, ya. Di mana di sana di kota Yerusalem itu ada keluarga mereka, ada sahabat dekat mereka, ada kenalan dekat mereka yang membutuhkan keselamatan. Di mana ada warga kerajaan Allah sedang berkumpul di sana untuk merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, kegerakan ini mulai terjadi sedemikian rupa, dan dari mereka yang dipenuhi Roh Kudus inilah mulai pemberitaan Injil tentang pengalaman-pengalaman pekerjaan Allah yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang-orang yang mendengar Injil yang disampaikan oleh para rasul. Mereka mulai pergi ke tempat mereka masing-masing. Pada waktu ketuangan Roh Kudus, waktu rasul-rasul itu sementara berbahasa roh, mereka menangkapnya dalam bahasa mereka masing-masing. Ada bahasa Afrika, ada bahasa Persia, ada bahasa Arab, dan sebagainya dari seluruh dunia yang berkumpul merayakan hari raya besar, hari Pentakosta, merupakan salah satu dari perayaan besar orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berkumpul bersama-sama di Yerusalem untuk merayakan perayaan itu, dan terjadilah peristiwa yang spektakuler ini. Dan mereka mendengar Injil dari Rasul Petrus. Mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menyampaikan Injil kepada mereka, dan mereka pun pergi ke rumah mereka masing-masing, ke kota mereka masing-masing, ke daerah mereka masing-masing, ke negara mereka masing-masing di mana mereka datang. Peristiwa Pentakosta ini dijelaskan dalam ayat 39 dari Kisah Rasul, bagaimana Petrus menyampaikan firman kepada mereka, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu. Artinya bagi orang terdekatmu. Kalau saudara sudah diselamatkan, maka keluarga dekatmu juga akan mengalami dampak daripada keselamatan yang telah engkau terima. Dampak dari kuasa Tuhan yang engkau telah terima dalam hidupmu. Kemarin saya mendengarkan kesaksian dari seorang anak maestro musik Indonesia. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang luar biasa, ketika dia mulai belajar tentang Yesus Kristus, dia berpikir bahwa ayahnya sang maestro ini akan membenci dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia katakan, jalani dengan baik, jalani dengan sungguh jalan yang telah engkau ambil. Menjelang kematian sang maestro, sehari sebelum sang maestro meninggal, sang anak yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendatanginya. Dan yang luar biasa adalah sang maestro ini berkata kepada anaknya, tolong kamu doakan saya. Tapi dia katakan, silahkan dengan keyakinanmu saat ini. Lalu dia mengajak
keluarga yang lain untuk datang dan berdoa, baik dari keluarga ayahnya maupun dari keluarga ibunya, bahkan keluarga istrinya. Lalu mereka berdoa bersama-sama untuk sang maestro. Sebelum mereka berpisah malam itu, sang maestro berbicara sangat pribadi di telinga dari anaknya yang terima Yesus ini. Dia katakan apa? Kamu telah memilih jalan yang paling tepat. Dia sangat kaget. Jalanilah. Anaknya ini sangat kaget dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya ini. Berarti ayahnya ini telah mendapatkan satu konfirmasi dalam dirinya bahwa jalan yang telah ditempuh oleh sang anak adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengalir dari dalam kehidupan sang anak, yang dilihat, dirasakan, diamati oleh sang ayah. Mungkin saudara, dia mengalami di dalam rohnya betapa luar biasanya jalan daripada sang anak saat-saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh kisah para rasul di sini bahwa ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan dan orang-orang ini bertanya apa yang harus dilakukan, dia berkata, hendaklah kamu bertobat dan beri dirimu dibaptis. Karena bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi dimulai dari keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba kita perhatikan dari kisah para rasul, bagaimana air kehidupan ini mengalir mulai dari lingkungan terdekat dari kegerakan Allah ini, yaitu dari Yerusalem. Ya, Yerusalem itu selalu tidak dapat dipisahkan dari bait Allah. Saudara pun juga sebagai bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan keluarga saudara. Orang terdekat saudara, suami, istri, anak-anak saudara, dan keluarga saudara yang lain. Ketika pemberitaan Injil ini terus berkembang dalam Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya, kita akan mempelajari kebenaran ini. Bagaimana kegerakan aliran air hidup ini terjadi dimulai dari Yerusalem, mulai dari bait Allah dan sampai ke ujung bumi. Nah, coba kita perhatikan bagaimana gaya hidup orang percaya yang telah menerima atau telah dibaptis oleh kuasa Roh Kudus ketika ketuangan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan, perjamuan kudus, dan dalam doa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa kesimpulan daripada kebenaran ini yang dialami oleh setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Gaya hidup mereka berubah. Indikator bahwa saudara memiliki kehidupan Kristus di dalam diri saudara adalah saudara memiliki rasa haus kepada Tuhan. Saudara selalu rindu membaca, merenungkan, memahami setiap kebenaran. Sekarang pada tahun 2000-an saat-saat sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan, sungai yang tadinya hanya kecil saja dari bait Allah, sekarang sudah menjangkau 2000 tahun. Kalau kita baca tadi, ya kita tafsirkan setelah 2000 meter, apa yang terjadi saudara? Kita tahu sungai itu, sungai yang kecil dari bait Allah itu sudah menjadi sungai yang besar dan dalam, dan di dalamnya ada ikan-ikan yang besar dan segala dampak yang dihasilkan oleh kegerakan Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saat-saat sekarang ini kegerakan aliran air kehidupan itu semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin luar biasa. Pertobatan-pertobatan terjadi di mana, mujizat-mujizat terjadi di mana-mana. Banyak orang telah mengalami Tuhan begitu luar biasa. Kenapa saudara? Karena aliran-aliran yang mengalir bukan aliran yang mati di tengah jalan. Bukan pengajaran dari orang-orang yang tidak punya kehidupan. Ajaran Yesus adalah ajaran kehidupan. Jadi tidak ada matinya seperti firman Tuhan minggu lalu. Terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, dan terus berkembang. Yesus memberikan perumpamaan tentang kebenaran ini ketika dia berbicara bahwa kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Awalnya hanya kecil, tetapi lama-kelamaan menjadi sangat besar. Dan carang-carangnya menjadi tempat burung bersarang. Itulah kerajaan Allah. Atau seperti ragi yang kecil ketika dimasukkan dalam adonan akan membuat adonan itu menjadi besar. Itulah kerajaan Allah. Nah, bersyukurlah saudara masuk dalam kegerakan ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara menyadari bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara spesial untuk terlibat dalam kegerakan ini, mengambil bagian dalam kegerakan ini? Terlalu banyak orang Kristen saat-saat sekarang ini tidak menyadari potensi-potensi ilahi yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak bertekun dalam pengajaran. Saat-saat sekarang ini saudara bisa membuka internet dan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan cara apapun yang ada saat-saat sekarang ini. Secara lisan, audio visual, secara tertulis. Saudara bisa menerima kebenaran ini begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah gaya hidup orang yang menerima kehidupan Kristus di dalam diri saudara itu ada? Atau saudara tidak mengalami? Saudara hanya mengikuti seremoni-seremoni gereja, tetapi saudara tidak punya kehausan kelaparan rohani untuk bertekun dalam pengajaran. Bukan hanya bertekun dalam pengajaran, tetapi bertekun dalam persekutuan. Saat pandemi seperti ini, saudara dan saya dibatasi untuk bersekutu secara fisik antara satu anggota jemaat dengan anggota jemaat lain. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menguji seperti apa saudara punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Kenapa ketika kita membuat perjamuan kudus, Yesus dari awal berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Apa maksudnya? Yesus mengambil satu roti yang besar, lalu kemudian dia pecah-pecahkan roti itu dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Bahwa roti itu berasal dari satu adonan. Adonan itu diperlakukan sedemikian rupa, ditumbuk, digoncang, dihancurkan, dan segala macam perlakuan dibuat bagi adonan tersebut sehingga menjadi sebuah roti. Roti di kalangan orang Yahudi pada waktu itu seperti kerupuk. Jadi bisa dipotong-potong dan dibagi-bagikan. Bapak Ibu, itulah roti perjamuan yang dilakukan oleh Yesus, roti tanpa ragi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam persekutuan, tetapi itu bukan berarti bahwa kita terpisah secara spiritual. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita tetap satu. Perjamuan kudus dibagikan kepada seluruh jemaat di rumah masing-masing. Itu adalah tanda bahwa kita semua bersatu, berasal dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi, kalau saat ini kita beribadah secara virtual di rumah masing-masing, berkat Tuhan itu dibagikan sekali untuk semuanya. Lewat Zoom pun juga demikian. Saudara bisa menikmati firman Tuhan.
di rumah saudara masing-masing dan memecahkan roti bersama anggota-anggota keluarga saudara. Tapi mari kita membangun satu gaya hidup yang bertekun dalam pengajaran, tetap bersekutu, dan memecahkan roti serta berdoa. Tapi saudara-saudara, sangat mungkin bahwa kita terus akan diuji seperti apa persekutuan kita, ibadah kita, semangat pengajaran, dan semangat kita berdoa. Apakah tetap bisa terus dijalankan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Yang kedua, apa yang terjadi di Yerusalem? Dalam Kisah pasal 2 ini ayat 44-45. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa mereka hidup penuh kasih dan kepedulian satu dengan yang lain sebagai satu keluarga Allah. Ayat 44 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau berbicara tentang kebenaran seperti ini saat-saat sekarang ini dalam situasi dunia yang semakin dikuasai oleh keegoisan, hampir-hampir tidak bisa dipercaya ayat ini akan terjadi pada gereja Tuhan akhir zaman. Karena firman Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar karena manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Tapi kalau saudara memiliki air kehidupan di dalam saudara, saya sangat percaya bahwa roh Allah yang ada di dalam saudara akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Memang saya yakin sekali bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara dalam situasi ini untuk memiliki hati yang cinta kepada orang yang membutuhkan. Tapi banyak juga jemaat Tuhan yang mengeraskan hatinya. Tuhan pasti menggerakkan hati saudara untuk peduli. Tuhan pasti menggerakkan hati saudara untuk mengalirkan kepedulian, kasih kepada anggota keluarga saudara. Jemaat kah, keluarga dekat saudara, atau keluarga saudara secara jasmani. Tuhan sedang menggerakkan saudara. Tapi saya mengingatkan saudara hari-hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau kita baca ayat 45 ini, ayat 44 bagian B, dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di beberapa tempat, orang yang mengalami sakit, RT-nya mengumumkan kepada seluruh warga bahwa keluarga ini sedang sakit, keluarga ini sedang isolasi mandiri. Maka warga bergiliran untuk membawa makanan kepada keluarga tersebut. Cukup dengan menggantungkan makanan tersebut di pintu pagarnya atau pintu rumahnya atau di depan rumahnya. Lalu keluarga itu akan mengambilnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan gereja? Apakah jemaat punya rasa tanggung jawab kasih seperti ini kepada lingkungan jemaat, lingkungan keluarga, atau lingkungan tetangga saudara yang sangat membutuhkan saat-saat sekarang ini? Tidak peduli sebenarnya agama apa. Tidak peduli sebenarnya suku apa. Kita seharusnya yang punya aliran air hidup, membawa kehidupan kepada lingkungan dan masyarakat di mana kita ada yang memang sangat membutuhkan saat-saat sekarang ini. Beberapa jemaat yang kita layani, pernah kita layani, itu selalu memperhatikan. Mereka berkata kepada saya, Pak Gembala, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk jemaat dan orang-orang yang Pak Pendeta layani? Saya bilang, terserah dari situ apa yang Tuhan mau lakukan, gerakkan hatinya. Jadi orang-orang ini mensupport pelayanan-pelayanan di tempat ini dalam situasi pandemi. Baik pelayanan misi maupun pelayanan diakonia. Tapi pertanyaannya adalah jemaat,
Apakah punya hati untuk memberi persembahan buat pelayanan diakonia? Punya hati untuk memberi persembahan kepada pelayanan misi? Atau seperti apa saudara mengambil tanggung jawab saudara? Sebagai bentuk tanggung jawab saudara bahwa saudara adalah anggota keluarga Allah. Dan bahwa dari dalam diri saudara mengalir aliran air hidup. Kita belum berbicara tentang menyampaikan firman Tuhan. Tapi apakah kita sudah mengulurkan tangan kasih kita? Atau saudara berkata, cukup saja saya mendoakan, toh banyak orang lain bisa bantu. Sikap seperti ini adalah sebenarnya sikap orang-orang yang tidak peduli. Artinya orang egois. Karena selalu berpikir, toh ada yang bantu, toh ada yang lain, toh ada yang lain. Terus, kamu apa? Apa tugasmu, apa tanggung jawabmu? Apakah benar ada aliran air hidup yang berpancar dari hatimu? Atau saudara menutup itu dengan keegoisanmu? Menutup itu dengan kedaginganmu? Dengan asumsi-asumsimu? Dan sebagainya. Kalau kita baca ayat 45, bahkan kita menemukan bahwa selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kenapa? Saya berdoa satu saat saudara akan mengalami ini. Saya akan mengalami ini. Di mana saudara akan menemukan bahwa apa yang saudara miliki, yang selama ini saudara bangga-banggakan, itu tidak menjamin hidup saudara, dan kemudian saudara akan berkata, oh Tuhan, masa saya masih memiliki segala macam ini pada hari menjelang kedatangan Tuhan, sementara banyak orang belum diselamatkan, banyak orang yang menderita, banyak saudara saya menderita. Ada apa dengan saya? Masa saya masih mengumpulkan segala sesuatu untuk diriku sendiri dalam situasi seperti ini? Saya percaya satu saat saudara akan mengalami seperti itu. Kalau sekarang belum, tunggu, pasti ada satu saat di mana saudara akan menyadari bahwa apa yang saudara punya tidak berarti jika hanya untuk diri saudara sendiri. Kekayaan saudara tidaklah untuk diri saudara sendiri, tetapi kekayaan saudara adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, ketika air kehidupan mengalir dari dalam kehidupan saudara berdampak kepada orang lain, ada gaya hidup yang lain yang ketiga yang kita baca di dalam ayat 43 dari Kisah pasal 2. Warga masyarakat segan kepada mereka dan banyak mujizat-mujizat dinyatakan dalam pelayanan mereka. Ayat 43 katakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Karena gaya hidup seperti ini, mereka semakin mengalir, semakin dalam, semakin berdampak, dan banyak sekali mujizat terjadi. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya dari Yehezkiel pasal 47, ayat 47, pasal 47. Bagian B, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan di laut besar sangat banyak. Dan seterusnya. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan adalah lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Inilah kuasa yang mengalir dari bait suci, dari dalam kehidupan saudara. Ketika saudara tidak mengalir, mana bisa ada mujizat? Banyak orang Kristen berpikir, oh mujizat itu terjadi di dalam gereja. Tidak. Kalau saudara pelajari kisah para rasul maupun 4 Injil, saudara menemukan bahwa banyak mujizat terjadi, bukan hanya di bait Allah, tetapi terbanyak itu mujizat terjadi di luar bait Allah. Di mana? Dalam aktivitas hidup sehari-hari. Ketika Yesus pergi memberitakan Injil, mujizat terjadi. Ketika murid-murid pergi memberitakan Injil, mujizat terjadi. Daunnya menjadi obat. Saudara, kita lihat, daunnya menjadi obat dan buahnya menjadi makanan yang membawa kepada hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara rindu mendapatkan mujizat Tuhan. Saya percaya, tapi kalau saudara tidak pergi, tidak mengalir, kapan mujizat terjadi? Semakin saudara mengalir, semakin saudara pergi bersaksi,
Semakin saudara berbagi, semakin saudara mengasihi, semakin jauh saudara. Saudara semakin dalam hubungan dengan Tuhan, semakin berkualitas dan semakin dipakai, diurapi oleh Tuhan, dan mujizat terjadi. Banyak orang segan kepada para murid Yesus karena mereka punya kuasa mendoakan orang, melayani orang. Banyak tanda-tanda, banyak mujizat terjadi. Dan yang terakhir, akhirnya ayat yang keempat, gaya hidup seperti ini menjadi berkat bagi banyak orang sekitar mereka, sehingga Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Apakah saudara rindu orang-orang diselamatkan? Dalam Kisah pasal 2 ayat 47, orang dekat mereka, keluarga mereka diselamatkan. Ayat 47 berkata, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan sudah menambah jumlah orang diselamatkan dari hidup saudara? Pertanyaan penting, adakah orang yang telah saudara bawa datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Berapa tahun saudara menjadi orang Kristen dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Kalau saudara mengalir, Tuhan tambahkan jiwa kepada saudara. Tapi kalau saudara tidak mengalir, Tuhan tidak akan tambahkan jiwa-jiwa kepada saudara. Orang tidak mengagumi saudara sebagai orang Kristen, tidak menghormati saudara sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena saudara tidak punya dampak apa-apa. Pertanyaannya, apakah kehadiranmu di dalam keluarga atau lingkungan masyarakatmu membuat orang diberkati oleh Tuhan? Berapa lama saudara menjadi orang Kristen dan membawa murid-murid baru datang kepada Tuhan? Saya berharap kita semua memahami kebenaran ini. Saya menyimpulkan bahwa Tuhan memulai kegerakan aliran air hidup ini dari orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Percaya firman Tuhan, menjadi orang percaya seperti kata firman Tuhan, dan dari dalamnya mengalir aliran air kehidupan kepada semua orang. Ini sudah hukum. Sudah hukumnya seperti itu. Orang punya air hidup pasti mengalirkan air hidup. Apakah keluarga Anda sudah memiliki gaya hidup gereja sejati? Suami, istri, anak saudara, seisi rumahmu. Saya banyak mempelajari, mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Satu saja kesaksian tadi, seorang anak dari maestro musik Indonesia. Ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengajari anak-anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah tahu baca Alkitab. Dari kecil anak-anaknya sudah tahu membaca firman Tuhan. Sudah tahu berdoa dengan gaya mereka masing-masing, dengan pemahaman mereka masing-masing membaca firman Tuhan. Saudara bisa mempelajari bagaimana orang-orang saat-saat sekarang ini yang baru kenal Yesus, tetapi mereka serius jadi orang Kristen. Bagaimana dengan saudara yang puluhan tahun jadi orang Kristen, malah tidak jadi berkat bagi orang lain? Apakah Anda sebagai orang Kristen bertahun-tahun sudah mengambil bagian Anda dalam pelayanan misi? Atau hanya saudara melipat tangan dan menonton apa yang terjadi? Banyak orang seperti ini suka sekali dengar kesaksian tetapi tidak pernah bersaksi. Pertanyaannya, apakah kekristenan Anda sudah membangun gaya hidup, mengalirkan berkat kehidupan kepada orang sekitar kehidupan saudara? Mulai dari keluarga saudara, masyarakat sekitar saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan memberkati. Minggu depan kita akan sambung kebenaran ini. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadikan kami orang Kristen yang memiliki gaya hidup, mengalirkan kehidupan kepada semua orang. Kami tidak menjadi orang Kristen yang egois, tetapi kami mulai membangun gaya hidup Kristen yang sejati, bertekun dalam pengajaran, sehati dan bersekutu dalam doa bersama. Walaupun di tengah-tengah pandemi, kami tidak kehilangan gairah bersekutu, gairah berdoa, gairah melayani, gairah merenungkan firman
gairah belajar firman Tuhan. Kami terus membangun hubungan kasih kami satu dengan yang lain sebagai satu keluarga anggota tubuh Kristus yang saling peduli satu dengan yang lain. Tidak mengeraskan hati untuk tidak membantu mengambil bagian dalam pelayanan kepada sesama kami. Tidak egois untuk tidak membagi firman, tidak berbagi kesaksian kepada orang lain. Kami percaya semakin kami mengalir, kami akan menjadi saluran kuasa Tuhan, saluran mujizat Tuhan, saluran kasih Tuhan, berkat Tuhan, saluran kebenaran kepada semua orang, mulai dari orang-orang terdekat dari kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ajarlah kami untuk terlibat dalam pelayanan misi, pelayanan penjangkauan, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang mati, jadi orang Kristen yang tidak mengalir, menjadi orang Kristen yang egois, tapi menjadi orang Kristen yang hidup dan mengalirkan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan juga bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan lawati kami. Biarlah kuasa persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus terjadi atas setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat, yang jauh dibawa pulang, yang terikat dilepaskan, yang memiliki masalah diberikan jalan keluar. Aku percaya tidak ada yang tidak mungkin di dalam nama Yesus Kristus terjadi bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau melayakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu oleh karena kuasa korban Kristus di kayu salib yang telah mengampuni dan melayakkan kami, yang menguduskan kami untuk menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Allah, angkat hosti di tangan kanan. Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Siapa makan tubuhku, ia memperoleh hidup kekal dalam dirinya, karena tubuhku benar-benar makan. Katakan, aku percaya ini tubuh Kristus dipecah-pecahkan karena aku, dan karena karya Kristus di kayu salib saya telah diselamatkan, dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Sekarang tubuhku bukan aku punya, tetapi Kristus. Tubuhku bukan hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Alat Tuhan, perkakas Tuhan, dari dalam hidupku mengalir air kehidupan kepada semua orang. Aku percaya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Angkat cawanmu. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang perlu kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya percaya dalam nama Yesus, ini darah anak domba Allah, darah yang kudus, darah yang membasuh saya dari segala dosa dan kejahatan, sehingga saya layak, saya dibenarkan, saya dikuduskan menjadi milik Allah, mau menjadi waris kerajaan sorga, dan menerima perjanjian Allah atas Abraham, Ishak, Yakub. Aku percaya namaku tertulis dalam kitab kehidupan oleh karena karya darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, aku terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih. Terima kasih. Aku percaya kuasa mujizat terjadi atas setiap kami.
Hidup kami semakin dibaharui, semakin dikuatkan, semakin diurapi, diberi hikmat, beri kuasa untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, sehingga lewat hidupku Tuhan dimuliakan. Berkati semua umat-Mu hari ini, lawat setiap umat-Mu hari ini, bahkan yang lemah, yang sakit, yang butuh pertolongan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan lawati mereka, pulihkan, kuatkan, sembuhkan mereka, dan berkati mereka. Berkati juga bangsa negara kami menghadapi COVID-19. Berkati pemerintah kami supaya dapat memerintah dengan sebaik-baiknya, menghadapi situasi bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan lawat bangsa kami, selamatkan bangsa kami, bahkan semua pemberitaan Injil dalam bentuk dan cara apapun saat ini Tuhan berkati, supaya banyak orang diselamatkan oleh anugerah Allah. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang setia melayani, setia mengasihi Tuhan, setia berkorban, setia mengembalikan milik Tuhan, setia mengasihi Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan sukarela, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dan melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Tuhanlah yang mengenal hati setiap umat-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih yang berulang tahun minggu ini, Bapak Antonius Buyang dan Ana Amora Riman. Tuhan berkati dengan segala kelimpahan-Mu di usia yang Tuhan tambahkan kemurahan dan kebaikan Tuhan, menyertai, melindungi, memagari mereka, dan Tuhan menuntun mereka pada jalan dan rancangan Tuhan yang terbaik. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, selalu melindungi kami. Kekasih-kekasih Allah, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunlah berkat anugerah dari tempat maha tinggi, yakni dari Bapa Surgawi atasmu. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung senantiasa menuntunmu ke air tenang dan membaringkan di rumput hijau. Bahkan Ia menjamin hak-hakmu depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kekasih Allah, terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima